Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mengungkapkan tentang fakta menarik ikan lohan jenisnya Super Red Dragon ya, atau yang disebut SRD ya. Nah, jadi di kesempatan video ini ada 3 pembahasan yang bakalan gue bahas ya guys. Yang pertama, gue bakalan membahas yaitu keuntungan atau kelebihan ikan lohan Super Red Dragon atau SRD ya. Yang kedua, gue juga akan membahas nih yang namanya kekurangan atau negatif yang namanya pelihara ikan lohan SRD atau Super Red Dragon ya. Terus yang ketiga, gue juga mau membahas tentang perawatan ikan lohan jenis Super Red Dragon ini biar lebih bagus itu kayak gimana ya guys. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja ke poin yang pertama ya. Poin yang pertama yaitu keuntungan dan kelebihan memelihara ikan lohan jenis SRD ya atau Super Red Dragon. Nah, by the way nih, para pemula yang baru mengenal ikan lohan pasti mengenal ikan lohan itu dari segi ukuran kepala ya atau jenong. Nah, jadi buat kalian semua nih yang pemula, jadi worth it banget nih guys. Keuntungannya nih guys, lohan SRD itu emang cocok lah untuk pemula ya, karena kan pemula-pemula yang baru memulai pelihara ikan lohan, mereka ini ingin memelihara ikan lohan yang segi kepalanya besar guys. Nah, jadi keuntungan ikan lohan SRD ini sangat membantu lah untuk pemula yang ingin mencari ikan lohan dengan kepala yang besar. Nah, contoh ya guys, untuk ikan lohan SRD itu emang gampang banget untuk memaksimalkan jenong. Dari ukuran 2 jari atau istilahnya 2 bulan 3 bulanan ini udah kelihatan guys yang namanya kepalanya ya, jenongnya. Jadi tuh perawatannya gampang banget guys. Keuntungan ikan lohan SRD ya, jadi tuh dia cuma dikasih makan pelet apa aja atau kasih makan tambahan udang atau ulat mongkok, dia langsung memaksimalkan jenongnya itu gampang guys. Nah, jadi buat kalian semua nih pemula yang nanya, bang, apa sih keuntungannya namanya pelihara ikan lohan jenis Super Red Dragon atau SRD? Ya karena lohan SRD ini memiliki kepala yang super jenong, jadi cocok nih guys buat kalian semua ya. Terus poin yang penting nih guys, kalau pelihara ikan lohan SRD itu kalian harus yang namanya milih bakarnya ya. Kayak misalkan nih kalian mau beli ikan lohan SRD, harus dilihat dulu nih poin-poinnya. Yang pertama, kalian harus lihatin dari segi kepala, terus yang kedua warna, yang ketiga mutiara gitu ya guys. Jadi sesuai dengan selera kalian gitu guys ya, untuk yang namanya request ikan lohan SRD nya kayak gimana gitu ya. Oke, mungkin penjelasan gua tentang keuntungan dan kelebihan yang namanya pelihara ikan lohan SRD itu ya, namanya ikan lohan SRD gampang guys untuk yang namanya memaksimalkan jenong ikannya ya. Lalu yang kedua, gua mau membahas kerugian atau kekurangan atau negatif yang namanya pelihara ikan lohan SRD ya. Nah, kan udah gue bahas nih keuntungan dan kelebihannya. Nah, sekarang gue mau bahas yang namanya kekurangannya ya atau negatifnya nih. Nah, jadi buat kalian semua nih para pemula kan belum tahu ya, kalau lohan SRD itu banyak guys yang namanya sisi negatifnya ya. Yang pertama, kalian jangan terlalu kebanyakan kasih makanan yang proteinnya tinggi atau over protein. Ya misalkan kalian ngasih makan jangkriknya terlalu berlebihan, atau kasih makan udangnya terlalu berlebihan, atau kasih makan ulat kangkungnya berlebihan, itu mengakibatkan fatal ya guys, karena membuat warna ikan lohannya itu jadi gelap, warna hitam ya. Jadi itu gampang banget stres lah kalau misalkan over protein ya untuk lohan jenis SRD. Nah, jadi buat kalian semua yang ingin pelihara ikan lohan SRD, kalau mau memberikan makanan tambahan kayak ulat mongkong, udang, jangkrik ya boleh aja, tapi jarang-jarang gitu. Kayak misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu masih wajar ya. Kalau misalkan setiap jam atau setiap hari kalian kasih makan
makanan tambahan kayak udang, jangkrik buat nongkrong itu nggak worth it guys. Nah jadi poin penting, jangan terlalu kebanyakan ngasih makanan yang proteinnya tinggi ya. Lanjut, gua bakal ngebahas nih kekurangan atau namanya negatifnya pelihara etalon SRD ya. Yang kedua nih, kalau misalkan kalian mau pelihara etalon SRD, kalian harus tentuin warna background akuarium. Kenapa harus menyesuaikan yang namanya background akuarium? Karena dari banyak banget nih ya para pembeli gua atau para penonton gua yang pada ikannya pada stres gitu guys karena salah background. Kayak misalkan nih backgroundnya itu kayak ada karang-karang gitu, itu ikan lohan SRD nggak bisa guys kalau misalkan background akuarium dikasih karang ya. Jadi tuh ikan lohannya itu jadi ngedrop, jadi takut guys. Jadi buat kalian semua nih yang misalkan mau pelihara ikan lohan SRD, tolonglah akuariumnya backgroundnya jangan berkarang ya, karena tuh benar-benar bikin drop guys. Kecuali lohan chenchu atau kampa ya, yang kualitas buat lomba itu nggak bakalan ngedrop guys, karena mental udah berani. Kalau misalkan SRD emang rata-rata nggak bisa guys yang namanya kasih background akuarium itu gambar karang. Nah jadi buat kalian semua yang para pemula yang ingin pelihara ikan lohan SRD, gua saranin untuk background akuariumnya kalian bisa warna biru aja, kayak misalkan kayak punya gua ini ya, backgroundnya pada warna biru. Jadi buat yang namanya penyesuaian warna jadi lebih mantap guys. Ikannya juga gak gampang stres kok kalau misalkan pakai background warna biru ya. Lanjut kekurangan yang namanya pelihara ikan lohan SRD yang ketiga nih, poin ketiga. Nah poin ketiga ini sangat penting guys. Jadi itu ikan lohan SRD yang warnanya bagus itu gimana sih bang caranya? Nah jadi nih kalian harus yang namanya siapkan lampu ya, lampunya soft tanning atau lampu gantung ya. Nah jadi tuh lohan SRD memang wajib banget ya guys untuk yang namanya pakai lampu soft tanning guys. Kalau misalkan kalian namanya cahayanya kurang, ini guys jeleknya ya lohan SRD. Kalau misalkan cahayanya kurang, warna ikannya jadi gelap dan ngedrop. Nah jadi buat kalian semua nih yang namanya ingin pelihara ikan lohan SRD terus biar warnanya lebih keluar, warnanya lebih cerah, mutiaranya lebih bagus, ya gue saranin pakai lampu yang namanya soft tanning yang kemarin gue review itu ya guys. Lampu gantung itu wattnya kecil, terus pencahayaannya bagus ya, jadi lumayan lah yang namanya buat pencahayaan ikan lohan kalian biar warnanya lebih maksimal. Contohnya nih gua udah banyak yang terbukti ya, warnanya udah pada keluar semua guys. Oke guys, jadi cukup ya untuk penjelasan yang namanya sisi negatif atau kekurangan lohan jenis Super Red Dragon ini ya. Kita lanjut pembahasan yang namanya perawatan lohan SRD nih Super Red Dragon. Nah jadi ada beberapa poin-poin yang penting ya guys kalau misalkan kalian mau beli lohan SRD. Yang pertama, kalian harus lihat kualitas ikannya. Kualitas ikan ini kalian bisa sesuai selera kalian lah. Namanya kalian bisa pilih jenongnya yang bagus, atau mutiaranya yang bagus, atau yang namanya warnanya lebih cerah, atau main makin, itu selera kalian ya. Kalau menurut gue pribadi, untuk pemula lebih bagusnya kalau misalkan mau pelihara ikan lohan SRD harus lihat bibit bobotnya dulu guys ikannya ya. Kayak misalkan nih mutiaranya bagus atau enggak ya kan, terus warnanya cerah atau enggak. Dan yang paling penting kalau pemula kan yang diutamain jenongnya ya. Nah jadi itu 3 poin aja guys, mutiara, warna cerah, sama jenong. Gitu ya guys untuk tips perawatan ikan lohan SRD nih. Pertama kalian jangan sampai salah yang namanya beli ikan progresnya ya. Terus tips perawatan ikan lohan SRD yang kedua, kalian boleh kasih makanan tambahan kayak misalnya udang, terus ulat hongkong, terus jangkrik ya boleh aja, tapi jangan terlalu keseringan. Emang sih untuk yang namanya memaksimalkan jenong yaitu makanannya guys, udang, ulat hongkong, jangkrik memang bagus buat memaksimalkan jenong.
Tapi kalian jangan terlalu over, nanti takutnya warna ikannya jadi jelek guys. Jadi tips dari gua perawatan kaleng SRB yang kedua kayak gitu ya. Lanjut yang ketiga, kaleng SRB itu wajib banget pakai lampu ya, lampu model soft standing gitu. Kenapa? Karena di kaleng SRB ini dia nggak bisa gelap guys. Kalau misalkan kalian nih akuariumnya gelap, nanti dia jadi warnanya jadi ikutan gelap guys. Nah, jadi buat kalian semua yang ingin kaleng SRB-nya lebih bagus lagi, gue kasih tips nih. Kalian harus kasih segi pencahayanya lebih terang ya, karena untuk memancing warna kaleng itu lebih keluar guys. Terus selanjutnya gue juga mau saranin buat kalian semua yang mau pelihara kaleng SRB, harus tentuin backgroundnya yang lebih bagus guys, jangan sembarangan ya. Kayak misalkan kalian belum tahu ya kan informasinya, kalau misalkan salah yang namanya kasih background akuarium menimbulkan ikan-ikannya jadi stres. Nah jadi tips dari gua untuk kalian yang ingin pakai background, tolong banget ya, kalau kaleng SRB itu emang nggak bisa pakai background karang guys. Untuk ukuran kecil, ukuran dewasa tuh gampang banget stres guys kalau misalkan lihat background karang ya, mentalnya langsung down. Jadi buat kalian semua, backgroundnya ya warna biru aja lah, kalau nggak biru warna putih gitu guys, natural. Jadi bagus banget deh buat yang namanya tanning ya, biar ikannya jadi cakep gitu guys. Oke guys, jadi penjelasan gua seperti ini ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, tolong dikoreksi aja ya. Kalian komentar aja di bawah ya kan. Oh ya, kalau misalkan penjelasan gue ini bermanfaat, kalian like aja di bawah, kalian subscribe ya, jangan lupa. Kalau misalkan penjelasan gue kurang atau banyak kesalahan, kalian dislike aja, nggak apa-apa guys. Oke guys, jadi sekian dari gue, Jimmy Saputra. See you next time and bye bye. Thank you guys.